Ah. Mas Iman, nama saya dengan Wibawanto Nugroho Widodo, ya, PhD. Profil saya bisa di googling. Nah, di sini saya diundang oleh Mas Iman untuk datang memberikan komentar terhadap fenomena ini. Saya coba memberikan pandangan yang objektif dan forward looking untuk kepentingan nasional. Yang pertama, kondisi saat ini harus menjadi titik introspeksi. Yang pertama, untuk pemerintahan bisa dibangun dengan baik untuk mencapai sasaran yang terbaik harus dibangun di atas fondasi kebenaran. Itu poin satu. Salah satu tolak ukurnya adalah harus merestore government trust, public trust to the government. Karena itu adalah sumber dari legitimasi. Siapapun berlaku di dalam konteks pemerintahan siapapun, presiden siapapun. Itu menjadi PR pertama pemerintahan Pak Prabowo sejak Oktober 2024. Legitimasi. Legitimasi itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa di-engineered, tidak bisa didoktrinkan. Itu harus datang dari kerelaan orang yang di-govern. Itu satu poin. Jadi Pak Prabowo sekarang harus introspeksi bagaimana legitimasi rakyat Indonesia dan juga audiens internasional paling tidak mendukung Pak Prabowo untuk mengeksekusi transformasi nasional. Collective will dari the nation itu harus beliau create dengan natural dan organik. Itu satu. Yang kedua, beliau harus memastikan bahwa proses ini adalah proses pemurnian untuk menjaga institusi yang sangat penting di dalam konteks damai saat ini, di mana dunia sedang dalam pergulatan irregular competition antara great power A dengan great power B, antara middle power Indonesia di tingkat Asia. Institusi yang paling penting adalah institusi politik demokrasi karena kita negara demokrasi dan institusi penegakan hukum. Itu dulu. Tanpa kepercayaan publik kepada institusi demokrasi dan institusi law enforcement, akan sangat mudah kita mendapatkan penetrasi serangan. Ancaman serangan bukan hanya dari luar, dari dalam juga. Ibaratnya kita ini daya tahan tubuhnya lemah, kita berada di dalam kondisi alam yang keras, kita rentan terhadap penyakit. Itu poin kedua. Oke. Tadi Pak Prabowo bilang, kalau mau memberikan masukan atau ekspresi emosi, lakukan sesuai dengan mekanisme. Betul itu. Silahkan di googling PhD tesis saya di University of Exeter di Inggris tentang social movement, counterterrorism dan terrorism. Itu mungkin 2 jutaan yang downloading. Social movement dimulai dari adanya grievances, ekonomi, sosial, dan politik. Suka nggak suka itu adalah objective truth. Ya. Itu begitu muncul karena ada satu trigger kecil, itu langsung tercampur dengan suatu ideologi yang radikal. Radikal itu artinya cara pandang bagaimana mengubah kondisi sosial dan politik dengan cara yang cepat, karena cara yang gradual itu sudah tidak bisa lagi diharapkan. Jadi ada satu determinasi yang kuat untuk mengubah status quo atau tetap mempertahankan status quo. Yang berikutnya adalah social network. Social network di sini dengan adanya domain cyber itu begitu efektif dan cepat untuk menggalang support. Seperti yang disampaikan oleh Bang Budiman. Dan disitulah kita masuk ke dalam teori sistem. Strategi beda dengan drama. Drama itu sutradaranya Pak Aiman sudah ditentukan awalnya begini, endingnya begitu. Betul ya Pak? Tapi kalau kita bicara strategi, yang pertama strategi itu tidak linear. Yang kita harapkan hasilnya A, bisa ABC. Satu. Yang kedua, itu multi actor. Yang ketiga, dari satu tindakan, kebijakan, aksi, reaksi dari aktor A, aktor B, aktor C, timbul lagi entiti baru. Akhirnya, yang terjadi ujungnya, itu tidak sesuai dengan harapan sutradara dari awal. Karena memang itu strategi. Oke, kalau kita bicara konteks sekarang, apa yang disampaikan? Konteks sekarang artinya Pak, kalau tadi pertama, kita harus merestoring public trust to the government, menjaga instrumen politik dan instrumen penegakan hukum. Dan yang ketiga adalah Pak Prabowo harus merevisi kondisi presidential office saat ini. Presidensinya itu sendiri. Maksudnya?
Richard Newstep, salah satu penasihat John F. Kennedy, pernah menulis buku, Pak. Bagaimana seorang presiden bisa efektif, yaitu menggunakan kekuatan formal dan informalnya. Meyakinkan orang yang ada di Washington DC bahwa mengikuti saya adalah menserving kepentingan kamu. Itu yang harus dilakukan Pak Prabowo. Ustaz. Maksudnya Pak Prabowo harus melakukan bersih-bersih di internalnya sendiri. Ya, itu satu. Anda mau mengatakan itu? Itu iya. Siapa yang harus dibersihkan? Anda berani menyebutkan? Yang dibersihkan. Secara objektif semua itu bisa direview, Pak. Itu ya. Jadi bukan siapa pertanyaannya. Apa kriteria untuk mereview eksistensi dari presidential office dan kebijakan dilakukan? Enggak, sebentar. Ini pertanyaan penting. Artinya di lingkungan Pak Prabowo sendiri saat ini ada yang tidak sejalan dengan Pak Prabowo? Ada dua skenario, Pak. Skenario pertama, Bapak menjalankan kepresidenannya sejak Oktober 2024 dengan satu gerbong yang loyal akan mengawal beliau berhasil all out tanpa agenda apapun sampai 2024. 2029, Oke. Mas Budiman betul. Skenario kedua, ada yang tidak loyal, tidak tahu siapa. Maksud tidak loyal siapa? Ya tidak loyal artinya selalu berbeda agendanya. Ini kan kemungkinan. Misalnya apa beda agenda nih? Supaya gampang dibayangkan oleh publik. Oke, misalnya, contoh. Ada perbedaan ideologi dan perbedaan hitungan politik. Oke. Yang itu harus beliau review, hanya beliau yang tahu, bukan saya yang di presidential office Yang bisa sekarang. dilihat oleh publik? Ya, itulah yang publik sudah ekspresikan, yang Bapak harus baca. Jangan diasumsikan oleh pandangan beliau sendiri. Beliau harus baca apa yang ada di hati rakyat. Kalau rakyat minta efisiensi, tunjukkan efisiensi, contohnya seperti apa. Kalau Bapak bilang bahwa kabinet saya bekerja keras, tunjukkan kabinet Bapak itu bisa dipercaya oleh domestic audience dan juga foreign audience. Kalau Bapak mau sekarang mendapatkan trust dari publik, tunjukkan kader-kader baru pemimpin bangsa yang bisa dipercaya. Itu solusinya. Musuh itu bisa dari mana aja, Pak. Karena ini adalah sistem teori. Ujung-ujungnya ini bisa menjadi chaos teori. Dan ada menurut Anda, saya mau konfirmasi nih, ada gerbong yang tidak sejalan dengan itu? Kalau kita Jawabannya dengar, sederhana, iya atau tidak? mungkinan iya. Kita kembali saat lagi.